Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan taufik dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyampaikan penjelasan mengenai sejarah peradaban Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang diterangi oleh 3 I, iman, Islam, dan ihsan. Saya Alif Ridhowali dari Prodi Teknik Informatika kelas E dengan NIM 250605110125. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim Jatmiko. Saya dari Teknik Informatika. NIM saya 2506051100136. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Aisyah dengan NIM 250605110133. Akan memaparkan materi tentang sistem monarki dan revolusi sosial pada masa Bani Umayyah dengan dosen pengampu Pak Kifa Aha Putra, MPDI. Disclaimer, apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami masih dalam proses belajar. Seperti itu. Next. Yang pertama, apa sih itu Daulah Umayyah? Daulah Umayyah adalah sebuah kerajaan Islam yang pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi atau 40 Hijriah, yang mana tanda berdirinya itu adalah setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Nama Umayyah sendiri itu diambil dari nama leluhurnya Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu bernama Umayyah bin Abdi Syams, yang mana merupakan tokoh Quraisy. Kemudian Daulah Umayyah sendiri ini adalah kerajaan yang berbentuk turun-temurun atau bisa disebut monarki, berbeda dengan sistem kekhalifahan Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Seperti Oke, next. Ini adalah peta Daulah Umayyah. Luas wilayah Daulah Umayyah itu cukup besar, yaitu sekitar 11 km persegi, yang mana wilayah itu di timur mencakup itu beberapa daratan Eropa, yaitu Spanyol, yang mana hampir berdekatan dengan Prancis. Kemudian ada Portugal juga, dan kemudian di sini dia mencakup daerah semenanjung utara Afrika, ada Mesir dan beberapa bagian dari Maroko. Kemudian di sini ada daerah Arab atau yang terkenal sekarang adalah Timur Tengah, yang mana pusat ibu kota dari Daulah Umayyah adalah Damaskus. Yang mana daerah ini juga daerah Asia mencakup hingga hampir ke Asia Tengah, yaitu daerah Samarkand, Bukhara, Khwarizmi, dan Sid. Yang mana daerah Samarkand, Bukhara, dan Khwarizmi ini adalah daerah Asia Tengah, yang mana negara yang sekarang itu adalah negara Uzbekistan dan beberapa wilayah Turkmenistan. Dan sini juga ada Armenia yang sangat berdekatan dengan kawasan Eropa. Kemudian juga ada Sind yang sekarang adalah negara bagian wilayah dari negara Pakistan. Seperti itu. Dapat diketahui Daulah Umayyah ini perluasan wilayah itu mencakup 3 benua, yaitu daerah Asia, khususnya bagian Asia Timur, kemudian Afrika, khususnya di bagian Afrika Utara, kemudian beberapa titik di Eropa, yaitu seperti Andalusia atau Spanyol, dan kemudian Portugal. Next, kemudian ada latar belakang dan berdirinya Daulah Umayyah. Ada 3 poin yang disampaikan.
sampaikan, yaitu Perang Siffin, peristiwa Tahkim, dan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, Perang Siffin. Perang Siffin itu adalah perang yang terjadi di antara kedua pihak, yaitu pihak Umayyah pada saat itu sebagai gubernur Syam, dan kemudian Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi Khulafaur Rasyidin. Perang Siffin ini terjadi ketika Ali bin Abi Thalib itu mengeluarkan kebijakan yang dimana beberapa gubernur itu akan dipecat dan akan diganti oleh gubernur yang baru, dan kebetulan Umayyah itu terkena imbasnya. Kemudian Muawiyah langsung menolak kebijakan tersebut sebelum Ali bin Abi Thalib itu mengusut tuntas pelaku pembunuhannya oleh khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib pun menolak karena membatalkan pengusutan tuntas kejadian pembunuhannya Utsman bin Affan, karena pada saat itu kondisi masyarakat itu belum stabil, dan keduanya itu pun bersikukuh hingga terjadinya yaitu perang di antara kedua pihak, yaitu tadi Perang Siffin. Perang Siffin ini juga terjadi dalam beberapa hari dan diakhiri itu dengan ditandai oleh simbol perdamaian oleh pihak Muawiyah yang saat itu telah terpojok dan hampir mengalami kekalahan, dengan mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda masalah ini itu dapat diselesaikan berdasarkan kepada Al-Quran. Kemudian ada namanya peristiwa tahkim atau arbitrase. Tahkim ini sebenarnya bertujuan untuk mendamaikan kedua pihak, yaitu pihak Muawiyah dan pihak Ali bin Abi Thalib. Namun ada kebijakan dari kedua pihak itu justru yang menimbulkan kontroversi, khususnya sebagian dari pendukung Ali yang menolak hasil tahkim, hingga atas kejadian itu sebagian pendukung Ali ketika itu keluar dari kelompok pendukung Ali dan membuat kelompok sendiri, yang mana mereka itu dinamakan kelompok Khawarij. Sementara itu Muawiyah itu mendapatkan hasil yang positif, yaitu berhasil mendapatkan momentum untuk memperkuat klaimnya sebagai pemimpin sekaligus penantang legitimasi kepemimpinan Ali. Next. 3. Terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah ada peristiwa tahkim, sebagian dari pendukung Ali merasa kecewa karena kebijakan Ali yang tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga golongan yang kecewa dengan Ali ini mengeluarkan diri dari bagian pendukung Ali dengan membentuk golongan sendiri yang dinamakan Khawarij. Nah, setelah itu golongan Khawarij ini berencana untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tadi merasa kecewa. Dan puncaknya adalah Ali itu dibunuh oleh kalangan Khawarij, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan kepemimpinan. Dan kemudian dari kosongnya kepemimpinan itu diganti sementara oleh putranya Hasan bin Ali. Namun beberapa saat Hasan bin Ali ini merasa dia tidak bisa mengatasi kekacauan yang terjadi pada umat Islam saat itu, sehingga Hasan bin Ali ini menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah.
Nah, peristiwa ini itu secara tidak langsung adalah menjadi jalan bagi berdirinya Daulah Umayyah. Nah, peristiwa penyerahan kekuasaan itu disebut yaitu Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Di sini saya akan meneruskan presentasi teman saya yang berjudul Sistem Politik dan Revolusi Sosial pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, sistem politik yang digunakan oleh Bani Umayyah adalah sistem monarki, di mana sistem monarki yaitu di mana seorang raja akan meneruskan pemerintahannya lewat anaknya dan seterusnya sampai ke cucu-cucunya ataupun saudara kerabat atau yang memiliki darah dari seorang raja tersebut. Di sini ditampilkan tabel-tabel keturunan para Bani Umayyah. Pada masa ini juga dilakukan sentralisasi di kota Damaskus. Pada awal masa pemerintahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Sufyan, dilakukan pemindahan ibu kota yang awalnya dari Madinah dipindahkan ke Damaskus, Suriah. Pada masa ini juga dilakukan politik ekspansi, yaitu perluasan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Bani Umayyah yang meluas ke Asia, Afrika Utara, hingga Spanyol. Dalam sistem monarki Bani Umayyah mencakup beberapa aspek, yaitu pemimpin bergelar khalifah namun diperlakukan oleh rakyat seperti raja. Lalu yang kedua, kekuasaan bersifat turun-temurun dalam pemerintahan Bani Umayyah. Lalu yang ketiga, tempat kekuasaan berpindah ke Damaskus, Suriah. Lalu yang keempat, struktur birokrasi yang meniru model Bizantium dan Persia. Lalu yang kelima, lebih menekankan kepada sistem monarki daripada sistem musyawarah umat. Lalu yang berikutnya yaitu ciri-ciri sistem monarki Bani Umayyah. Pada PPT ini ada 4 ciri-ciri sistem monarki Bani Umayyah, yaitu kekuasaan khalifah bersifat absolut. Lalu yang kedua, pemusatan kekuasaan pada keluarga penguasa. Lalu yang ketiga, administrasi pemerintahan lebih terorganisir. Lalu yang keempat, identitas orang Arab asli lebih dominan, yang mengakibatkan diskriminasi terhadap warga non-Arab. Lalu ke slide yang berikutnya, yaitu perbandingan sistem pemerintahan Daulah Bani Umayyah dengan Khulafaur Rasyidin. Di sini ada beberapa aspek yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama, sistem kepemimpinan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem kepemimpinan berdasarkan syura atau musyawarah. Sedangkan pada masa dinasti Umayyah, yaitu berdasarkan sistem monarki, yaitu sistem turun-temurun atau dinasti. Lalu yang kedua, pemilihan pemimpin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemilihan pemimpin dipilih melalui musyawarah dan bayat para umat.
Sedangkan pada masa Bani Umayyah ditentukan dari keluarga penguasa. Lalu yang ketiga, pusat pemerintahan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, yang menjadi pusat pemerintahan adalah Madinah, kota Madinah. Lalu pada masa dinasti Umayyah dipindah ke Damaskus, Suriah. Lalu yang keempat, kekuasaan khalifah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan khalifah bersifat religius dan politis, sederhana dan dekat dengan rakyat. Lalu pada masa Bani Umayyah lebih terpusat, formal dan bercorak kerajaan. Lalu yang kelima, wilayah kekuasaan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, wilayah kekuasaan berfokus pada konsolidasi umat Islam di Jazirah Arab. Lalu pada masa dinasti Umayyah meluas hingga Afrika, Spanyol hingga Asia. Lalu yang keenam, gaya pemerintahan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, gaya pemerintahannya bersifat sederhana, egaliter, menekankan persamaan umat. Sedangkan pada masa Bani Umayyah lebih aristokrat, memberi keistimewaan dan pada bangsawan Quraisy. Lalu yang ketujuh, kontrol daerah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, gubernur dipilih atas dasar kepercayaan dan ketakwaan. Sedangkan pada masa Bani Umayyah dipilih berdasarkan loyalitas politik. Lalu ke slide berikutnya, yaitu dampak sistem monarki pada Bani Umayyah. Sistem monarki pada masa Bani Umayyah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, pemerintahan stabil dan terorganisir dan terpusat. Lalu ekspansi wilayah Islam sangat luas, yaitu hingga Spanyol dan India. Lalu dampak negatifnya, timbul kesenjangan sosial, ketidakpuasan warga non-Arab, diskriminasi, dan munculnya gerakan oposisi. Saya akan menjelaskan dampak dari sistem monarki Daulah Umayyah. Daulah Umayyah adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam yang menggunakan sistem monarki, yaitu pemerintahan yang diwariskan secara turun-temurun. Sebelumnya, pemimpin umat Islam dipilih melalui musyawarah atau syuro. Perubahan sistem ini tentu memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif. Dari sisi positif, sistem monarki membuat pemerintahan menjadi lebih stabil dan terpusat. Dengan stabilitas ini, Daulah Umayyah mampu melakukan ekspansi besar-besaran, sehingga wilayah kekuasaan Islam meluas hingga mencakup Spanyol di barat dan bahkan di India Timur. Namun, di sisi lain, ada juga dampak negatif. Muncul kesenjangan sosial yang cukup besar, terutama karena kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok non-Arab yang dikenal sebagai Mawali. Selain itu, muncul ketidakpuasan dari berbagai kelompok yang akhirnya memicu gerakan oposisi politik seperti kelompok Syiah dan Khawarij. Ketidakadilan inilah yang menjadi bibit awal munculnya revolusi sosial di masa itu. Selanjutnya, saya akan menerangkan revolusi sosial yang terjadi pada masa Daulah Umayyah. Revolusi sosial ini dilatar belakangi oleh berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Misalnya, ada perbedaan status antara Muslim Arab dan non-Arab. Bahkan, meskipun seseorang Mawali telah masuk Islam, mereka masih dibebani pajak yang seharusnya tidak berlaku untuk sesama Muslim. Selain itu, pemerintah Umayyah juga melakukan penindasan politik terhadap kelompok-kelompok yang menentang kekuasaan mereka. Kondisi ini membuat kemarahan masyarakat semakin meluas, terutama di kalangan Mawali dan kelompok oposisi. Selanjutnya, saya akan menerangkan proses terjadinya revolusi pada masa Daulah Umayyah. Gerakan protes pun mulai terbentuk dan dipimpin oleh berbagai kelompok, termasuk Mawali, Syiah, dan kelompok yang kelak mendirikan dinasti Abbasiyah. Revolusi ini mencapai puncaknya pada tahun 750 Masehi yang berakhir dengan runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus, ibu kota mereka. Setelah itu, berdirilah Daulah Abbasiyah yang membawa warna baru dalam pemerintahan Islam.
Selanjutnya, saya akan menerangkan faktor pendorong revolusi pada masa Daulah Umayyah. Ada beberapa faktor yang mendorong revolusi ini terjadi. Pertama, ketidakpuasan kelompok Mawali akibat diskriminasi yang mereka alami. Kedua, korupsi dan gaya hidup mewah para penguasa Umayyah yang membuat rakyat semakin kecewa. Ketiga, adanya konflik sektarian antara berbagai kelompok seperti Syiah dan Khawarij. Keempat, lemahnya legitimasi khalifah karena mereka dipilih karena hanya keturunan, bukan dipilih melalui musyawarah. Dan terakhir, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan pajak yang membuat jurang sosial semakin lebar. Selanjutnya, saya akan menerangkan dampak revolusi sosial yang terjadi pada masa Daulah Umayyah. Revolusi sosial ini membawa dampak yang sangat besar. Pertama, Daulah Umayyah runtuh, kecuali cabang mereka yang bertahan di Andalusia yaitu Spanyol. Kedua, lahirlah Daulah Abbasiyah yang memiliki sistem pemerintahan yang lebih inklusif, di mana non-Arab mulai mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan. Ketiga, terjadi perubahan besar dalam struktur sosial, sehingga masyarakat non-Arab memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berperan dalam pembangunan peradaban Islam. Kesimpulan dari peristiwa ini, kita bisa melihat bahwa Daulah Umayyah membawa perubahan besar dalam sejarah politik Islam, yaitu peralihan dari sistem khilafah berbasis musyawarah menuju monarki dinasti turun-temurun. Namun, kebijakan yang diskriminatif dan kesenjangan sosial yang semakin melebar justru menimbulkan ketidakpuasan di berbagai kalangan. Ketidakpuasan inilah yang akhirnya memicu revolusi sosial besar-besaran, hingga kekuasaan Umayyah runtuh dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa kekuatan sebuah pemerintahan tidak hanya bergantung pada stabilitas politik, tapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyatnya.